Pembalasan cinta istri yang dikhianati. Bab 011. Angel. Apa mungkin Angel yang melakukan ini semua, karena tidak terima dengan perceraiannya dengan Mas Ardan, gumam Lucy. Lia pasti perempuan mandul itu, lanjut Lucy geram. Tapi dari mana dia tahu semua ini, batin Lucy berkecamuk. Atau jangan-jangan dari awal dia memang tahu, batin Lucy lagi. Sial, teriak Lucy mengumpat kesal. Hahaha dasar wanita mandul. Seharusnya sedari dulu aku membunuhnya. Hahaha. Brak, 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 pyarrrrrr. Lucy kembali mengamuk dan memaki-maki Angel, karena berpikir ini semua ulah Angel. Setelah beberapa menit Lucy mengamuk, akhirnya perempuan itu mulai tenang dan berusaha untuk berpikir jernih, untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Lucy takut dan juga khawatir. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus pergi dari sini, ucap Lucy menggelengkan kepalanya. Lucy tahu setelah hari ini dirinya tidak akan bisa hidup tenang, karena sanksi sosial itu nyata. Aku harus pergi dari sini tapi bagaimana caranya, ucap Lucy gusar. Bukannya apa, Lucy sangat yakin bahwa orang-orang di luar sana tidak mungkin membiarkan dirinya hidup tenang, pasti mereka akan selalu membicarakan dirinya, mengatai dirinya setiap kali dirinya keluar, seperti yang ada di dalam kolom komentar di handphonenya tadi. Lucy berjalan cepat menuju arah lemarinya, membuka salah satu laci yang selama ini menjadi tempat penyimpanan beberapa barang berharganya seperti perhiasan dan beberapa jam tangan mewah. Klik, dek, kosong. Laci itu kosong, tidak ada satupun barang di sana, semuanya tidak ada. 25. Tidak mungkin, ucap Lucy dengan mata melotot. Laci itu benar-benar kosong, satu-satunya harta yang Lucy miliki untuk melanjutkan hidupnya. Kemana semuanya? Brak, 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 pyarrrrrr. Teriak Lucy menggila, mengacak-acak semua isi lemarinya untuk mencari barang berharganya, tapi sayang barang-barang itu sudah tidak ada, satupun tidak ada, semuanya hilang tanpa sisa. Brakkkk. Siapa yang melakukan ini? Ucap Lucy geram. Tebak siapa pelakunya guys. Sementara seseorang yang ada di balik pintu kamar Lucy terjangkit kaget mendengar suara. Astaga, suara apa itu, ucapnya mengelus dadanya kaget. Tok, tok, tok. Nona, apa Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan sedikit berteriak. 26. Semuanya hilang tanpa sisa. Tidak ada jawaban dari dalam kamar Lucy karena memang sang pemilik kamar saat ini sedang dalam keadaan buruk. Dan Lucy tidak berniat untuk menyahuti panggilan itu, apalagi untuk membuka pintu kamarnya. Sekarang aku berpikir bagaimana caranya pergi dari sini secepatnya, sebelum semuanya terlambat, gumam Lucy mondar-mandir. Lucy tidak menghiraukan keadaan kamarnya yang sudah seperti kapal pecah itu, lampu tidur yang sudah pecah dan berserakan di atas lantai. Tok, tok, tok. Pelayan yang ada di depan kamar Lucy tidak menyerah dan kembali mengetuk pintu kamar Lucy, berharap sang pemilik kamar segera membuka pintu. Nona Lucy, apa Anda baik-baik saja? Tanya si pelayan berteriak. Tolong buka pintunya. Lucy yang mendengar teriakan pelayan itu langsung tersadar dan melihat ke arah pintu depan, pandangan yang sulit diartikan, entah apa yang sedang Lucy pikirkan. Pasti mereka yang sudah mencuri perhiasanku, ucap Lucy mengepalkan tangannya kuat. Lucy pikir orang yang telah mencuri perhiasannya adalah salah satu pelayan, karena menurutnya tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam kamarnya kecuali para pelayan yang biasanya membersihkan kamarnya. Dan tanpa Lucy ketahui, sang pelaku bukanlah orang dalam, tapi orang yang tidak akan pernah Lucy sangka. Ayo tebak siapa dia yang ada di balik kekacauan yang menimpa Lucy. Dalam sekali jetikan tangan semuanya hancur tanpa sisa, dan tanpa memberikan lawannya celah sedikitpun. Yang jelas pelakunya adalah orang hebat dan juga cukup berbahaya, atau lebih tepatnya sangat berbahaya dan juga memiliki power yang sangat besar.
Lucy, kali ini tamatlah riwayatmu, dan tunggulah kejutan selanjutnya. Aku harus memberi pelajaran pada mereka, karena sudah berani mencuri barang-barangku, gumam Lucy geram. Bagaimanapun caranya, semua perhiasanku harus kembali, aku tidak mau tahu, apapun caranya harus kembali, karena hanya itu satu-satunya harapanku bisa pergi dari sini, lanjut Lucy menghela nafasnya panjang. Saat ini Lucy benar-benar sudah tidak memiliki apa-apa, bahkan saldo di rekeningnya hanya sisa sedikit. Lucy sudah membulatkan tekadnya untuk segera pergi dari sana, karena sekarang semuanya sudah hancur, tidak ada lagi alasan Lucy bertahan di mansion keluarga Malik, tapi masalahnya perempuan gila itu tidak memiliki cukup. 27. Uang? Entah bagaimana ke depannya dia akan bertahan hidup. Emang yakin setelah ini masih akan hidup? Ups. Asal kalian tahu, Lucy sudah sangat senang karena Ardan dan kedua mertuanya tidak kunjung kembali. Lucy pikir dirinya akan lebih mudah untuk menguasai semua harta keluarga Malik. Sayangnya itu semua hanya mimpi yang harus terkubur. Persetan dengan apa yang terjadi, aku akan pergi sekarang, ucap Lucy berjalan ke arah lemarinya untuk memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Keputusan Lucy sudah bulat untuk segera pergi. Setelah pergi dari negara ini, Lucy berencana untuk mencari target baru untuk membiayai hidupnya, mencari pria kaya raya dan menjeratnya seperti yang sudah Lucy lakukan selama ini pada beberapa korbannya, termasuk Ardan dan Tuan Malik. Aku rasa ini sudah cukup, ucap Lucy setelah memasukkan beberapa potong baju. Ah iya, bukannya Mas Ardan punya beberapa koleksi jam tangan mahal, aku bisa menjualnya, ucap Lucy tersenyum miring. Lucy seperti mendapatkan angin segar, setidaknya dengan menjual jam tangan milik Ardan dirinya akan mendapatkan tambahan uang dari sisa saldo yang ada di rekening pribadinya. Tok, 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 lagi-lagi pintu kamarnya diketuk, membuat Lucy berdecak kesal dan mengeram marah. Sialan, umpat Lucy kesal. Nona, tolong buka pintunya, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Teriak si pelayan. Pergi, saya tidak ingin diganggu, jawab Lucy tanpa berniat untuk membuka pintu kamarnya. Dasar manusia rendahan, ucap Lucy berdengus kesal. Tidak ada suara lagi dari si pelayan tadi, dan Lucy tidak peduli. Saat ini Lucy sedang berpikir bagaimana caranya dirinya pergi dari negara ini secepatnya, karena entah kenapa perasaan Lucy merasa tidak enak, seperti akan terjadi sesuatu. Setelah menjual jam tangan Mas Ardan, aku akan langsung pergi meninggalkan negara ini, setidaknya aku punya pegangan uang dari hasil penjualan jam tangan itu nanti, ucap Lucy tersenyum. Lucy beralih untuk membuka lemari pakaian milik Ardan, membuka salah satu laci tempat Ardan menyimpan koleksi jam tangan mahalnya. 28. Klik, dek, kosong. Senyum Lucy yang tadi merekah langsung hilang, dengan mata melotot, melihat laci itu telah kosong. Sementara di depan kamar Lucy, pelayan yang tadi memanggil Lucy ternyata belum pergi. Pelayan itu terlihat berpikir keras bagaimana caranya agar Lucy keluar dari kamarnya, karena keadaan di luar mansion benar-benar sedang kacau. Banyak wartawan yang datang dan menanyakan keberadaan sang majikan. Bagaimana ini? Sepertinya Nona Lucy tidak ingin diganggu. Tapi bagaimana dengan para wartawan di depan? Mereka tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan, batin si pelayan menatap lekat pintu di depannya. Memang kedatangan pelayan itu untuk memberitahu Lucy, bahwa di depan banyak wartawan yang datang, dan meminta untuk bertemu dengan keluarga Malik, untuk apalagi kalau bukan karena berita panas yang tersebar itu. Kasus perselingkuhan Tuan Malik dan Lucy sedang panas-panasnya. Semua orang dan media tengah membicarakan mereka berdua. Perselingkuhan seorang ayah mertua dengan menantunya, begitulah kira-kira judul berita yang beredar di luar sana, dengan berbagai hashtag. Apa aku coba ketuk satu kali lagi saja, siapa tahu Nona Lucy berubah pikiran dan mau membuka pintunya, gumam si pelayan terlihat ragu-ragu untuk kembali mengetuk pintu kamar Lucy. Ketuk, tidak, ketuk, tidak, ketuk tidak. Ah, ketuk saja, ucap si pelayan mengangkat tangannya. Tok, 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 Nona tolong buka pintunya, ucap si pelayan meyakinkan dirinya. Keadaan di luar sedang kacau Nona, saya mohon Anda segera keluar,
sebelum mereka semakin nekat, lanjutnya tidak putus asa. Sementara Lucy di dalam kamarnya sedang duduk termenung di depan meja riasnya dengan pandangan mata yang menyorot tajam, dan tangan terkepal kuat. "Cek, apa sebenarnya yang diinginkan pelayan sialan itu?" ucap Lucy berdecak kesal. Lucy pikir pelayan itu sudah pergi, ternyata belum. Benar-benar menyebalkan, membuat kepalanya rasanya ingin pecah, mendengar teriakan dari luar kamarnya. 29. Ketakutan Lucy. Setelah melihat bahwa semua koleksi jam tangan Ardan hilang, keadaan Lucy semakin tidak karuan. Bahkan Lucy tidak segan-segan membongkar semua isi lemari Ardan berharap masih ada sedikit harapan untuk dirinya bisa pergi dari sana. Tapi sayang hasilnya nihil, semuanya benar-benar bersih, tidak ada sedikit pun barang berharga yang bisa Lucy jual. Keadaan kamar Lucy sudah mirip seperti tempat yang baru saja terkena gempa, pakaian berserakan di mana-mana. Karena tadi Lucy memang membongkar semua isi lemari Ardan dan juga dirinya, karena saking marahnya sehingga seluruh isi lemari itu berantakan dan berserakan. "Tok, tok, tok, Nona, saya mohon Anda keluar." Teriak si pelayan semakin keras mengetuk pintu kamar Lucy. "Sialan, BRAKK." Umpat Lucy beranjak dari tempat duduknya dengan kasar, jangan lupakan wajahnya yang sudah memerah padan dengan tangan terkepal kuat, berjalan cepat menuju pintu kamarnya, bahkan Lucy tidak menghiraukan keadaan dirinya yang sedang hamil besar. Lucy menatap pintu kamarnya dengan tatapan tajamnya, keadaan Lucy sendiri sangat kacau dengan rambut acak-acakan. Dengan amarah yang masih belum reda, Lucy pintu itu untuk melihat siapa yang ada di balik pintu kamarnya itu, yang sedari tadi sudah berani mengganggu dirinya. Sebenarnya Lucy sudah bisa menebak bahwa itu pasti salah satu pelayan yang ada di kediaman keluarga Malik, karena seperti yang kalian tahu, saat ini hanya ada Lucy sendiri di kediaman itu sebagai nyonya rumah. Menghilangnya kedua mertuanya dan juga suaminya, tidak sedikit pun yang membuat Lucy merasa sedih, apalagi kehilangan dan khawatir, justru yang ada Lucy merasa senang. Bahkan sedikit pun Lucy sama sekali tidak memikirkan bagaimana keadaan mertuanya dan juga Ardan yang menghilang dari kemarin, lebih tepatnya dibawa paksa oleh orang yang Lucy sendiri tidak tahu siapa orangnya. Sedari semalam Lucy justru sedang merencanakan pengalihan semua harta keluarga Malik menjadi atas nama dirinya. Setelah itu Lucy juga berencana untuk meninggalkan negara ini. Bahkan Lucy juga sudah menyusun rencana untuk membuang bayinya setelah lahir nanti, karena bayi itu sudah tidak ada gunanya lagi menurut Lucy. Bahkan dengan kejamnya Lucy sebenarnya ingin menggugurkannya saja, tapi mengingat kandungannya yang sudah besar, Lucy tidak mungkin bisa menggugurkannya. 30. Benar-benar perempuan biadab, kira-kira kita apain enaknya perempuan seperti itu guys. 2. Semua rencana liciknya sudah Lucy susun dengan matang, tapi kabar pagi ini membuat semua rencana Lucy hancur berantakan, dan bahkan sekarang semua orang sudah tahu tentang perselingkuhannya dengan Tuan Malik, dan yang lebih membuat Lucy marah adalah semua aset keluarga Malik disita oleh bank, karena ternyata perusahaan Malik Group memiliki banyak hutang di bank, bahkan banyak karyawan Malik Group yang belum digaji. Itulah salah satu alasan Lucy ingin segera pergi dari negara ini, karena tidak ingin terseret ke dalam kasus perusahaan Malik Group, dan sialnya Lucy tidak memiliki uang yang cukup untuk bisa pergi. Ceklek. Lucy membuka pintu kamarnya, dan ternyata benar yang datang mengetuk kamarnya itu adalah salah satu pelayan yang ada di rumah itu. "Ada apa?" tanya Lucy menatap tajam pelayan di depannya. "Maaf Nona, di depan pagar banyak wartawan yang datang, mereka ingin bertemu dengan Tuan Malik, Nyonya Katie, Tuan Muda Ardan dan juga Anda Nona," jawab si pelayan itu menundukkan kepalanya takut. "Apa?" teriak Lucy saat mendengar jawaban si pelayan. Bola mata Lucy hampir melompat keluar saat mendengar jawaban dari si pelayan itu. Apa katanya wartawan ada di depan rumahnya, pikir Lucy panik. Gawat, ini tidak boleh terjadi, batin Lucy ketakutan. Lucy tidak ada menyangka bahwa para wartawan itu akan datang secepat ini, semuanya terjadi begitu cepat. Dek, kini bukan kebetulan, tapi ini sudah direncanakan, batin Lucy dengan jantung berdegup kencang. Entah kenapa Lucy jadi merasa bahwa ini semua sudah direncanakan,
Karena semuanya terjadi begitu cepat, kejadian demi kejadian yang dialaminya seakan memang sudah ada orang yang mengaturnya. Tidak, ini tidak mungkin, batin menggelengkan kepalanya dengan perasaan campur aduk. Pelayan itu mengerutkan keningnya, melihat Lucy melamun dengan wajah pucat pasi. Apa Nona Lucy setakut itu? Batin si pelayan mengira Lucy sedang ketakutan karena perselingkuhannya terbongkar. Tapi itu kan memang salahnya sendiri, sudah dapat anaknya, bisa-bisanya masih main sama bapaknya, apa masih kurang Batin si pelayan itu mendengus. Dan anak itu ternyata anak dari Tuan Malik, yang artinya adik tiri Tuan Muda Ardan, lanjut si pelayan dalam hati. Astaga, benar-benar tidak bisa dipercaya, anak yang katanya adalah anak Tuan Muda Ardan ternyata itu adik tiri. 31-nya, batinnya lagi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ekor mata pelayan itu melirik ke arah perut buncit Lucy, dengan pemikiran yang berkelana pada kejadian beberapa bulan yang lalu di mana tuan mudanya itu datang membawa Lucy ke mansion keluarga Malik dan mengatakan bahwa Lucy sedang mengandung anaknya. Waktu itu dirinya dan semua pelayan sangat shock, karena ternyata tuan muda mereka tega mengkhianati nona muda mereka. Angel. Setelah kedatangan Lucy, keadaan kediaman keluarga Malik terasa berubah. Nyonya Katie sangat senang, bahkan mereka semua seperti melupakan bahwa ada Angel yang statusnya masih menjadi istri Shah Ardan, hingga akhirnya semua itu terbongkar beberapa minggu yang lalu, hingga pernikahan Ardan dan Angel berakhir dengan perceraian. Kasihan sekali Nona Angel, pasti beliau merasa sangat sakit hati, apalagi selama ini Nyonya Katie selalu memperlakukannya dengan tidak baik, selalu menjelek-jelekan di belakang dan mengatakan pada semua orang bahwa Nona Angel perempuan mandul. Batin si pelayan itu merasa kasihan dengan apa yang terjadi dengan Angel. Semoga saja Nona Angel mendapatkan suami dan mertua yang lebih baik dari Tuan Muda Ardan dan juga Nyonya Katie. Batin si pelayan itu menghela nafasnya. 1. Kejadian yang menimpa keluarga ini mungkin merupakan karma atas apa yang sudah mereka perbuat pada Nona Muda Angel. Selama ini mereka sudah sangat jahat pada Nona Muda, apalagi Nyonya Katie selalu menghina Nona Muda dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan sekarang lihatlah Tuan Malik yang ternyata bermain api dengan Lucy dan juga anak yang dikira anak Tuan Muda Ardan ternyata anak dari Tuan Malik. Ini semua benar-benar di luar nalar, lanjut batin si pelayan tidak habis pikir dengan jalan pikiran para manusia gila itu. 32. Mengamuk. Ekor mata pelayan itu tidak sengaja melihat ke dalam kamar Lucy yang tampak sangat berantakan. Astaga, apa yang terjadi? Apa ini semua ada hubungannya dengan berita pagi ini? Batin si pelayan melirik Lucy yang tampak sangat kacau. Apa para wartawan itu sudah masuk ke dalam pagar? Ucap Lucy memijit pelipisnya yang terasa sakit. Benar Nona, jawab si pelayan menundukkan kepalanya. Sialan, jangan biarkan mereka masuk. Dan katakan pada para penjaga usir mereka semua sekarang. Teriak Lucy marah. Apa yang para BODYGUARD itu lakukan sedari Tadelhah? Kenapa bisa para wartawan itu masuk ke dalam pagar sialan? Apa mereka hanya makan gaji buta? Mengurus para wartawan itu saja tidak becus. Aku tidak mau tahu, usir mereka semua sekarang juga. Teriak Lucy dengan wajah memerah padam. Si pelayan yang mendengar teriakan Lucy itu terlihat tersentak kaget, dan tanpa sadar mundurkan badannya takut. Sial, umpat Lucy mengacak-acak rambutnya frustasi. Saat ini kepala Lucy benar-benar ingin pecah, belum juga menemukan cara untuk dirinya pergi dari sana. Ini ditambah dengan keadaan wartawan yang sudah pasti akan semakin memperkeruh keadaan. Maaf Nona, mereka terus keingin bertemu dengan Tuan Malik, Nyonya Katie, Tuan Muda Ardan dan juga Anda, ucap si pelayan itu jujur. Sudah berulang kali para bodyguard mencoba mengusir mereka, tapi para wartawan itu tidak ada yang menurut, lanjut si pelayan itu memberanikan diri. Memang benar, para penjaga sudah berusaha untuk mengusir para wartawan itu dan mengatakan bahwa Tuan dan Nyonya besar mereka sedang tidak ada di rumah, karena itu memanglah kebenarannya. Tuan Malik dan Nyonya Katie tidak ada, tapi para wartawan itu tidak percaya dan masih keingin bertemu dengan keluarga Malik.
Para wartawan tentu saja tidak ingin ketinggalan berita besar ini. Keluarga Malik merupakan salah satu keluarga terpandang dan tentu saja berita tentang keluarga mereka sangat berpengaruh. Dan tentu saja di balik itu semua ada seseorang yang sengaja memberikan jalan kepada para wartawan itu untuk datang ke kediaman keluarga Malik. Makanya pagi itu para wartawan sudah berada di dekat kediaman keluarga Malik. Ini hanya permainan kecil, permainan yang sesungguhnya belum dimulai. Aku tidak mau tahu, usir mereka semua sekarang juga. Bentak Lucy menatap tajam pelayan di depannya. 33. Tapi Nona bagai. Usir para wartawan rendahan itu. Katakan orang yang mereka cari sedang tidak ada di tempat. BRAKKK. Teriak Lucy sambil membanting pintu kamarnya dengan keras. Kembali masuk ke dalam tanpa menghiraukan pelayan yang masih ada di depan pintu kamarnya. Astaga, ucap si pelayan terlonjak kaget untuk kedua kalinya. Hahaha. Sialan. Brak, brak, piar, brak, pyarrrrrr. Si pelayan itu bergidik ngeri mendengar suara teriakan Lucy dan pecahan barang dari dalam kamar Lucy, yang tampaknya Lucy kembali mengamuk. Dasar perempuan gila tidak tahu diri, mimpi apa tuan muda bisa tertarik dengan wanita seperti itu, ucap si pelayan berlalu pergi dari sana. Melihat Lucy yang terlihat sangat marah dan mengerikan seperti tadi, membuat pelayan itu tidak berani untuk kembali mengetuk pintu kamar Lucy. Si pelayan itu pergi dari depan kamar Lucy, dengan mulut terus menggerutu atas perilaku Lucy tadi. Sungguh pelayan itu merasa sangat kesal dengan istri kedua tuan mudanya itu. Entah apa yang ada di pikiran tuan mudanya hingga bisa terjerat dengan perempuan seperti Lucy, pikir si pelayan tidak habis pikir. 1. Wanita itu benar-benar tidak sebanding dengan Nona Angel, bahkan kecantikannya tidak ada apa-apanya. Sudah kuduga perempuan seperti itu hanya modal gatal doang, ucap si pelayan sambil terus berjalan. Terbukti, setelah dia berhasil menjerat tuan muda Ardan, dengan tidak tahu malu juga malah berselingkuh dengan tuan besar, lanjut si pelayan. Benar-benar wanita tidak tahu malu, ucapnya bergidik ngeri. Pelayan itu masih tidak menyangka bahwa tuan besarnya kelakuan hal menjikan dengan perempuan yang merupakan menantunya sendiri. Entah bagaimana keadaan nyonya besarnya dan juga tuan mudanya itu setelah mengetahui ini semua, pikir si pelayan sambil berjalan untuk turun ke lantai bawah. Saat sudah sampai di lantai bawah, pelayan yang tadi menemui Lucy itu langsung dikerubuni oleh beberapa pelayan. 34. Yang lain. Hei Siti, bagaimana? Apa kamu sudah memberitahu Nona Lucy bahwa di depan ada wartawan yang ingin bertemu dengan keluarga Malik, ucap salah satu pelayan yang mendekat ke arah Siti. Lia, pelayan yang tadi menemui Lucy itu adalah Siti, salah satu pelayan yang cukup lama bekerja di kediaman keluarga Malik. Sudah, jawab Siti menganggukkan kepalanya singkat. Lalu, tanya si pelayan itu menaikkan alisnya. Lalu apa? Tidak ada, jawab Siti mengangkat bahunya acuh. Apa maksudmu? Tanya Nina, salah satu pelayan di sana. Hah? Wanita itu benar-benar gila. Nona Lucy menolak untuk bertemu dengan para wartawan dan menyuruhnya untuk segera mengusir mereka, jawab Siti menghela nafasnya kasar. Tolong katakan pada bodyguard di depan untuk segera mengusir mereka, ucap Siti entah pada siapa. Tidak bisa. Sudah sedari tadi para bodyguard mencoba untuk mengusir mereka, tapi para wartawan itu kekeh tidak ingin pergi, jawab Nina yang sedari tadi ikut melihat para bodyguard yang sedang berjaga di depan. Apa Nona Lucy benar-benar tidak mau menemui mereka? Aku yakin mereka tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan, lanjut Nina menatap semua pelayan yang ada di sana. Biar aku coba untuk berbicara dengan Nona Lucy, ucap Nina hendak pergi ke lantai atas. Jangan, cegah Siti menggelengkan kepalanya. Kenapa? Aku sedari tadi sudah muak mendengar suara para wartawan itu, dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka semua dari sini, itu hanya Nona Lucy, ucap Nina terlihat kesal. Tapi Nona Lucy saat ini sedang tidak bisa diganggu, aku takut kalau kamu nekat kamu akan terluka Nina, sebaiknya kamu jangan temui Nona Lucy, ucap Siti tidak mau temannya terkena imbas dari kegilaan Lucy yang sedang mengamuk. Mendengar perkataan Siti, semua orang langsung melihat ke arahnya,
dan Siti yang melihat itu paham bahwa mereka kurang paham dan juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hah? Nona Lucy benar-benar sangat menakutkan kalau sedang marah. Saat ini dirinya sedang mengamuk di dalam kamarnya, melempar barang-barang hingga pecah, dan berteriak-teriak seperti orang gila, ucap Siti menggelengkan kepalanya. 35. Jatuh dari tangga. Aku tadi tidak sengaja melihat ke dalam kamar Nona Lucy. Di sana terlihat sangat berantakan, banyak pecahan kaca di mana-mana, dan juga barang-barang yang berserakan. Lanjut Lucy melihat ke arah mereka semua. Benarkah? Tanya salah satu pelayan terkejut. Lia, jawab Siti menganggukkan kepalanya mantap. Kau sedang tidak berbohong kan Siti? Tanya salah satu pelayan mancingkan matanya. Hah? Tentu saja tidak. Untuk apa aku berbohong? Jawab Siti menghela nafasnya kasar. Mereka semua tampak masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Siti. Bukannya apa, tapi selama ini mereka hampir tidak pernah melihat istri kedua tuan mudanya itu marah. Dan sekarang mereka mendengar bahwa wanita itu sedang mengamuk dan marah besar. Sangat sulit dipercaya. Lucy, ternyata topengmu selama ini berhasil menipu banyak orang. Cih, aku paham pasti kalian semua tidak percaya dan juga terkejutkan. Aku juga terkejut tadi saat mendengar Nona Lucy mengamuk di dalam kamarnya, dengan suara pecahan barang yang terdengar sangat menakutkan, ucap Siti masih belum bergidik ngeri dengan kemarahan Lucy tadi. Segitunya kah? Tanya mereka lirih. Setelah sekian lama akhirnya sifat aslinya keluar juga, ucap Siti memang sedari awal kurang suka dengan Lucy. Selama ini kita ternyata ditipu dengan wajah polosnya, bahkan wanita sangat lemah lembut, ya walaupun aku sadar dia hanya pura-pura, lanjut Siti mendengus kesal. Memang selama tinggal di kediaman keluarga Malik, sifat Lucy terlihat sangat lemah lembut, apalagi kalau sudah berbicara dengan Nyonya Katie, terlihat seperti perempuan berhati malaikat, makanya selama ini Nyonya Katie sangat membanggakan Lucy sebagai menantu kesayangan. Apalagi mengetahui bahwa Lucy sedang mengandung cucunya yang faktanya bahwa bayi itu milik suaminya sendiri. Apa kalian tahu tadi Nona Lucy berteriak dan membentakku di depan mata aku langsung, ucap Siti mengingat kejadian tadi. Apa? Teriak mereka semua karena kembali dikejutkan dengan pengakuan Siti. Aku bahkan sampai terlonjak kaget, ucap Siti menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi Nina, daripada kamu terkena imbas dari kemarahan Nona Lucy yang sedang meledak-ledak, sebaiknya sekang kamu dan kita semua jangan mencari masalah dengan Nona Lucy, biarkan saja apa yang mau dilakukan perempuan gila itu, lanjut Siti melihat ke arah Nina. Mereka semua diam, tidak ada yang membuka suaranya, mereka juga tidak mau terkena imbas amarah Lucy. Yang baru pertama kali ini mereka dengar bahwa Lucy marah. Ya walaupun mereka tidak tahu seperti apa kejam Lucy saat 36. Marah, tapi mereka semua memilih untuk tidak mengusiknya, karena mereka semua masih sayang nyawa dan masih ingin hidup lebih lama lagi. Tapi di sisi lain mereka juga penasaran dan bingung harus melakukan apa, untuk menghentikan kekacauan yang dilakukan oleh para wartawan di depan sana. Para wartawan di depan sana masih ada dan sepertinya semakin ramai, terdengar dari suaranya yang semakin ricuh. Sebenarnya Tuan dan Nyonya besar kemana? Kenapa mereka tidak pulang sedari kemarin? Tanya Nina entah pada siapa. Bukan hanya Tuan dan Nyonya besar, tapi Tuan muda juga tidak pulang, sahut salah satu pelayan pribadi Nyonya Katie. Terakhir kali aku mendengar dari Nyonya Katie, bahwa beliau dan semua keluarganya akan pergi ke pengadilan untuk sidang perceraian Tuan Muda Ardan dan Nona Muda Angel, dan setelah hari itu mereka bertiga tidak ada yang kembali ke rumah, hanya Nona Lucy yang datang, itu pun dia datang pada waktu hari sudah tengah malam, lanjut Laras yang merupakan pelayan yang sering menemani Nyonya Katie. Kamu sudah bertanya pada Nona Lucy di mana Nyonya dan Tuan besar? Tanya Siti. Tidak. Semalam aku hanya melihat Nona Lucy pulang dengan keadaan yang cukup berantakan, jadi aku memutuskan untuk tidak bertanya apa-apa, karena aku pikir Tuan dan Nyonya besar beserta Tuan Ardan sedang ada urusan di luar, makanya mereka tidak pulang bersama Nona Lucy. Jawab Tina menggelengkan kepalanya. Tapi setelah berita pagi ini, aku jadi curiga ada sesuatu yang tidak beres, lanjut Laras.
Kamu benar Laras, aku juga merasa aneh, kenapa sangat kebetulan sekali berita ini keluar, sementara Nyonya dan Tuan Besar, beserta Tuan Muda, sama-sama tidak ada di rumah, jawab Nina kembali membuka suaranya. Ini bukan kebetulan, tapi ini memang sudah ada yang mengatur di belakang, sahut salah satu pelayan yang sedari tadi diam. Maksud kamu Tuan Besar, Nyonya Besar dan Tuan Muda sengaja meninggalkan Nona Lucy di kediaman ini sendirian? Tanya Siti mengerutkan keningnya. Bukan mereka yang meninggalkan Nona Lucy, tapi mungkin memang belum waktunya Nona Lucy ikut bersama mereka, jawab si pelayan tadi diam-diam tersenyum miring. Apa maksud kamu? Tanya Nina ikut angkat bicara. Bukannya menjawab si pelayan tadi itu hanya mengangkat bahunya acuh. Di saat mereka semua sedang termenung, tiba-tiba suara teriakan Lucy mengejutkan mereka semua. Apa yang kalian lakukan hah? Memang begini kerjaan kalian setiap hari, bergosip iya. Bentak Lucy mengejutkan mereka semua. Para pelayan itu melihat Lucy yang sedang berdiri di atas tangga dengan penampilan yang acak-acakan dan mata. 37. Memerah padam. Lucy tadi berniat turun ke lantai bawah untuk menanyakan siapa yang telah mengambil perhiasannya, tapi baru saja dirinya menuruni anak tangga, telinga Lucy langsung dibuat panas, dengan suara para pelayan yang sedang membicarakan dirinya. Dek, mereka semua terlonjak kaget mendengar teriakan dari Lucy, yang begitu nyaring itu. Astaga benar apa yang diucapkan Siti tadi, Nona Lucy terlihat sangat menakutkan, batin mereka semua melihat Lucy dengan pandangan takut. Dasar manusia rendahan berani sekali kalian membicarakan MEJIKAN kalian hah? Kalian akan saya hukum. Tak, teriak Lucy sambil menuruni tangga dengan wajah memerah padam. Wajah para pelayan itu terlihat pucat pasi saat mendengar perkataan Lucy yang akan menghukum mereka. Saya tanya siapa di antara kalian yang bertugas membersihkan kamar saya? Tanya Lucy semakin mempercepat langkahnya. Tak. Karena kurang hati-hati, di pertengahan anak tangga kaki Lucy terpeleset, membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh menggelinding. SRETTTT. AAAKKKKKKKKKHHHHHHHHHH. BHUK. NONAAAA. Teriak semua pelayan membulatkan matanya melihat Lucy yang terjatuh dan menggelinding dari atas tangga. 38. Nona Lucy. Mereka semua berlari ke arah Lucy yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah. "AKS sakit," ucap Lucy masih sadar. Oh, Lucy merasa perutnya sangat sakit, darah segar mengalir dari selangkangan pahanya, membuat semua orang panik melihat keadaan Lucy. 39. Wartawan. Nona, ucap mereka merasa khawatir. Cepat panggil BODYGUARD untuk membawa Nona Lucy ke rumah sakit. Teriak salah satu pelayan yang tersadar lebih dulu. Salah satu pelayan langsung berlari keluar untuk memanggil salah satu bodyguard, mengangkat Lucy untuk dibawa Lucy ke rumah sakit, karena tidak mungkin mereka yang menggendong Lucy, tentu saja para pelayan itu tidak kuat. Nona bertahan sedikit lagi, Anda akan segera dibawa ke rumah sakit. Tanya salah satu pelayan merasa kasihan dengan keadaan Lucy. AKSSSTTT. Tidak ada jawaban dari Lucy yang ada hanyalah ringisan kesakitan sebelum akhirnya Lucy kehilangan kesadarannya. NONAAA. Teriak mereka semakin panik melihat Lucy yang sudah tidak sadarkan diri. Keadaan Lucy cukup parah, darah segar terus mengalir di pahanya, membasahi lantai, dan kepalanya juga sepertinya bocor, karena sedari tadi terus mengeluarkan darah. Ada apa dengan Nona Lucy? Tanya beberapa bodyguard yang baru datang. Jangan banyak tanya, cepat gendong Nona Lucy ke mobil dan bawa ke rumah sakit. Jawab Laras dengan suara tingginya. Mendengar itu salah satu bodyguard itu langsung bergerak dan menggendong Lucy keluar menuju mobil yang sudah terparkir di depan pintu utama. Para wartawan yang memang belum pergi dari sana, seketika langsung mengerubuni bodyguard yang sedang menggendong Lucy itu. Tuan, ada apa dengan Nona Lucy? Tanya wartawan Apa ini semua ada kaitannya dengan berita yang beredar pagi ini?
Tanya wartawan B. Oh astaga, jangan-jangan Lucy mencoba untuk menggugurkan bayinya. Lihat itu ada darah yang mengalir di kakinya, ucap wartawan C. Benar. Mungkinkah Nona Lucy sengaja dan ingin membunuh bayinya yang ternyata anak dari Tuan Malik, ucap wartawan D. Kejam sekali, padahal bayi itu tidak bersalah, ucap wartawan E. Cek, dasar perempuan tidak punya hati, ucap wartawan F. 40. Para wartawan itu terus-menerus berbicara dan tidak membiarkan bodyguard itu masuk ke dalam mobilnya, membuat bodyguard yang sedang menggendong Lucy itu kesal, karena jujur saja bobot tubuh Lucy cukup berat. Tolong minggir, saya harus segera membawa Nona Lucy ke rumah sakit, ucap bodyguard itu menahan kekesalannya. Tunggu Tuah. Apa benar Nona Lucy sengaja ingin membunuh bayinya yang belum lahir itu? Apa justru ini ada hubungannya dengan Tuan Ardan? Tanya wartawan berambut pendek. Apa mungkin Tuan Ardan tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak itu adalah anak ayahnya sendiri, makanya Tuan Ardan berniat membunuh bayi itu dengan cara menyakiti Nona Lucy, lanjut si wartawan berasumsi sendiri. Lalu sekarang di mana Tuan Ardan? Apa beliau masih ada di dalam? Tanya wartawan berkacamata. Tuan katakan sesuatu. Apa Tuan Ardan ada di dalam? Tanyanya memaksa. Para wartawan itu terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan beberapa berbicara terus-menerus, membuat bodyguard yang sedang menggendong Lucy itu sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Para bodyguard yang lain bukan hanya diam, mereka juga sadari tadi mencoba untuk mengulangi para wartawan itu, dan berusaha memberikan jalan pada teman mereka yang sedang menggendong Lucy, agar bisa masuk mobil, tapi sayang para wartawan itu begitu agresif, bahkan mereka tidak menghiraukan keadaan Lucy yang sedang membutuhkan pertolongan dengan cepat. Minggir! Apa kalian tidak melihat ada orang yang sedang sekarat? Bentak bodyguard yang menggendong Lucy dengan wajah memerah padam. Tuan tolong jawab pertanyaan kami dulu. Apa Tuan Ardan ada di dalam? Tanya salah satu wartawan tanpa takut dengan bentakan bodyguard itu. Mereka yang melihat itu benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran para wartawan itu yang masih saja ngotot menanyakan keberadaan tuan muda mereka, padahal sekarang keadaan sangat darurat, ada nyawa seseorang yang sedang dipertaruhkan. Tidak salah Queen membayar para wartawan itu, mereka bekerja dengan sangat baik, batin salah satu orang di sana diam-diam tersenyum nyiing. Mata orang itu memancarkan kepuasan melihat pemandangan di depannya, dan satu berita menarik yang pastinya akan membuat Queen-nya senang. Saat ini target dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, padahal Queen-nya itu belum melakukan apa-apa. Tuan, Tuan tunggu! Teriak para wartawan mengejar bodyguard yang membawa Lucy. BRAKKK 41. Dengan perjuangan yang cukup menguras energi akhir, bodyguard tadi berhasil membawa Lucy masuk ke dalam mobil. Hah! Gila, mereka benar-benar gila, ucapnya menghela nafasnya kasar. Sebaiknya jalan sekarang sebelum para wartawan itu kembali berulah, ucap Laras yang duduk di samping pintu kemudi. Jawab si bodyguard itu mulai menjalankan mobilnya. Mobil yang membawa Lucy melaju meninggalkan pekarangan rumah keluarga Malik dengan kecepatan sedang. Sementara para wartawan yang melihat mobil itu sudah pergi hanya memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Salah satu dari mereka tidak sengaja melihat tatapan seorang perempuan yang mengisyaratkan mereka semua untuk segera pergi dari sana. Kita pergi sekarang, tugas kita sudah selesai, bisik salah satu wartawan pada rekannya. Sebaiknya kalian semua pergi dari sini, karena percuma kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Nyonya Katie, Tuan Malik dan Tuan Muda Ardan tidak ada di tempat, ucap salah satu bodyguard mengusir para wartawan itu. Para wartawan itu langsung pergi tanpa satu patah kata pun, membuat para bodyguard dan juga pelayan yang melihat itu mengerutkan keningnya heran. Segampang itu. Bukannya mereka sedari tadi ngotot tidak ingin pergi, pikir mereka semua menatap heran kepergian para wartawan itu. Tidak tahu saja mereka bahwa semua ini memang sudah diatur, mereka datang atas perintah seseorang untuk memberikan sedikit tekanan pada Lucy. Dan sekarang wanita itu tidak ada di tempat, jadi tidak ada alasan lagi untuk para wartawan itu untuk tidak pergi dari kediaman keluarga Malik.
Aneh banget, padahal mereka tadi begitu bersikeras untuk bertemu dengan tahun besar, diusir pun tidak mempan, tapi sekarang gumam Nina menggelengkan kepalanya tidak percaya. Mungkin mereka lelah, lagian untuk apa kamu memikirkan mereka, yang penting mereka sudah pergi dari sini dan tidak lagi membuat keributan yang membuat telinga kita sakit, sahut salah satu pelayan yang mendengar gumaman Nina. Benar juga, ucap Nina menggelengkan kepalanya. Sudah-sudah sebaiknya kita kembali masuk, dan melanjutkan pekerjaan kita yang sempat tertunda, ucap Siti menginstruksi para pelayan. 1. Semua pelayan berjalan masuk ke dalam dan kembali mengerjakan pekerjaan mereka, dan tanpa satu pun yang sadari ada salah satu pelayan yang berjalan menjauh dari mereka. Aku harus memberitahu ini apa yang terjadi hari ini pada Queen, ucapnya sambil mengirimkan sebuah pesan pada seseorang. 42. Paket bunga. Sementara itu di sebuah kediaman mewah di salah satu kamarnya ada seonggok daging yang masih bergelut di dalam selimut, dan masih belum terbangun dari dalam mimpinya. Siapa lagi kalau bukan bintang utama kita, yaitu Angelina Putri Thompson, sosok wanita cantik yang masih setia menutup matanya, padahal jam sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Di saat semua orang di luar sana sedang dihebohkan dengan berita yang menimpa keluarga Malik, justru Angel sedang menikmati hidupnya, tidur dengan nyaman tanpa peduli apa yang sedang terjadi di luar sana. Tok, 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 sayang apa kamu sudah bangun? Tanya Nyonya Thompson mengetuk pintu kamar Angel. 1. Sayang, panggil Nyonya Thompson lagi. Tidak ada jawaban dari si pemilik nama, karena memang orangnya masih berada di alam mimpinya. Tok, 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 ceklek. Ternyata tidak dikunci, gumam Nyonya Thompson membuka pintu kamar Angel. Nyonya Thompson berjalan masuk ke dalam kamar putrinya, yang masih terlihat gelap, karena semua tirai masih tertutup dan hanya diterangi oleh lampu tidur dengan pencahayaan yang remang-remang. Ternyata masih tidur, pantas saja dipanggil sedari tadi tidak menjawab. Ucap Nyonya Thompson menggelengkan kepalanya. Nyonya Thompson berjalan ke arah jendela untuk membuka tirai. Sret! Seketika sinar matahari langsung menyeruak masuk ke dalam kamar Angel, membuat Angel sedikit terusik di dalam tidurnya karena merasa silau. Angel melenguh karena merasa terganggu dengan sinar matahari yang masuk ke dalam kamarnya. Angel semakin menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut tebalnya, menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anak itu, ucap Nyonya Thompson tersenyum kecil. 43. Nyonya Thompson berjalan ke arah ranjang Angel, dan duduk di pinggir ranjangnya. Sayang ayo bangun, ini udah siang, ucap Nyonya Thompson lembut. Sebentar lagi Mom, Angel masih ngantuk. Jawab Angel lirih. Tidak sayang, ayo cepat bangun sekarang, apa kamu lupa abangmu akan kembali hari ini, ucap Nyonya Thompson menarik selimut yang dikenakan oleh Angel. Ayo bangun sayang, ucap Nyonya Thompson mengelus lembut rambut Angel. Iya Angel bangun, jawab Angel masih dengan mata tertutup. Nyonya Thompson tersenyum kecil melihat tingkah putrinya, sudah sangat lama dirinya tidak melihat tingkah putrinya seperti ini. Mungkin terakhir kali Nyonya Thompson membangunkan Angel itu dulu sebelum Angel menikah. Mengingat hal itu membuat Nyonya Thompson merasa sedih. Nyonya Thompson benar-benar tidak menyangka bahwa putri kecilnya yang sangat dirinya cintai akan merasakan sebuah pengkhianatan di dalam pernikahannya. Kamu akan selalu menjadi putri kecil Mommy sayang, dan mulai sekarang, Mommy sendiri yang akan memastikan bahwa kedepannya tidak akan ada lagi orang yang berani menyakitimu, batin Nyonya Thompson mengelus lembut wajah cantik Angel yang masih tidur. Maaf karena Mommy belum bisa jadi ibu yang baik buat kamu, ucap Nyonya Thompson lirih. Nyonya Thompson merasa gagal menjadi ibu untuk Angel, karena tidak bisa menjaga Angel dari pria seperti Ardan. Harusnya dirinya sebagai ibu lebih peka pada keadaan putrinya yang ternyata sedang tidak baik-baik saja. Mata Nyonya Thompson berkaca-kaca mengingat pengkhianatan yang dilakukan oleh Ardan pada Angel. Hal itu benar-benar membuatnya terpukul dan sakit hati. Karena terlalu larut dalam lamunannya, Nyonya Thompson tidak menyadari bahwa Angel sudah membuka matanya dan menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan.
Mom, panggil Angel dengan suara khas bangun tidur. Angel melihat mominya yang sedang melamun dan ada satu tetes air mata yang luruh dari kelopak matanya. Tentu saja hal itu membuat Angel khawatir. Sayang. Nyonya Thompson menarik garis senyum tipisnya melihat Angel sudah bangun. Ayo bangun, dan turun sarapan, ucap Nyonya Thompson mengelus lembut rambut Angel dengan sayang. Bukannya bangun dan menjawab pertanyaan mominya, Angel justru semakin menatap mominya dengan pandangan yang sangat dalam. Angel tidak suka melihat mominya meneteskan air mata seperti ini. Momi nangis. Tanya Angel menatap dalam mata Nyonya Thompson. Tidak, jawab Nyonya Thompson menggelengkan kepalanya. Bohong. 44. Momi bohong? Kenapa Momi nangis? Bilang sama Angel siapa yang membuat Momi nangis, ucap Angel bangun dan duduk di depan Nyonya Thompson. Sayang, ini ada bekas air mata, ucap Angel memotong ucapan Nyonya Thompson. Tangan Angel terangkat, menghapus jejak air mata di pipi Nyonya Thompson. Angel gak suka, ucap Angel menatap wajah cantik ibunya. Angel gak suka lihat Momi nangis, ucap Angel lagi. Nyonya Thompson tersenyum kecil mendengar perkataan Angel, tangannya menggenggam lembut tangan Angel. Momi gak apa-apa sayang, Momi hanya terharu melihat kamu ternyata sudah sebesar ini, padahal Momi merasa baru kemarin Momi gendong-gendong kamu, ucap Nyonya Thompson tersenyum kecil. Nyonya Thompson tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya menangis karena merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada Angel, karena Nyonya Thompson tahu putrinya itu tidak akan suka dengan hal itu. Tentu saja Angel sudah besar sekarang Mom, ucap Angel tertawa kecil. Jelas Angel tidak percaya dengan jawaban mominya, tapi Angel tidak mau membuat mominya itu semakin sedih kalau dirinya bertanya lebih lanjut lagi. Lia, kamu memang sudah besar, tapi tetap saja di mata Momi kamu akan terus menjadi putri kecil Momi yang sangat menggemaskan, ucap Nyonya Thompson mencubit gemas pipi Angel. Angel sayang Momi, ucap Angel memeluk Nyonya Thompson manja. Momi juga sayang banget sama kamu sayang, jawab Nyonya Thompson membalas pelukan Angel dengan sayang. Tiba-tiba Nyonya Thompson teringat bahwa ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan pada Angel. Sayang, apa kamu memesan sebuah bunga? Tanya Nyonya Thompson melepaskan pelukannya. Lia, alasan Nyonya Thompson membangunkan Angel selain karena hari sudah siang, Nyonya Thompson juga ingin menanyakan perihal bunga yang tadi pagi dikirim oleh seseorang yang katanya untuk putrinya, dan anehnya orang yang mengantar bunga itu begitu kekeh ingin memberikan bunga itu langsung pada Angel, dan ya sekarang orang itu masih ada di bawah ditemani oleh kedua abangnya Angel dan juga dedinya. Bunga. Gak Angel, perasaan tidak ada pesan bunga hari ini, jawab Angel mengerutkan keningnya. Nyonya Thompson menganggukkan kepalanya mengerti. Tapi di bawah ada seorang pria yang datang membawa bunga yang sangat besar, katanya untuk kamu sayang, ucap Nyonya Thompson mengelus lembut rambut Angel. Siapa? Tanya Angel semakin bingung. 45. Siapa? Momi juga tidak tahu, pria itu hanya mengatakan bahwa dirinya ditugaskan untuk mengantarkan bunga untuk kamu, jawab Nyonya Thompson menggelengkan kepalanya. Tadi Nyonya sedang sarapan bersama dengan kedua putranya dan juga suaminya, tiba-tiba ada salah satu bodyguard yang datang dan melaporkan bahwa ada kiriman paket bunga untuk Angel. Mereka semua tadi sangat terkejut melihat ukuran buket bunga itu sangat besar, bahkan hampir tidak bisa masuk karena saking besarnya, dan yang lebih membuat mereka tidak habis pikir adalah, si pengantar bunga kekeh ingin memberikan secara langsung buket bunga itu pada Angel, padahal sudah diberitahu bahwa saat itu Angel masih tidur. Mungkin salah kirim kali, Angel tidak pesan bunga apa-apa hari ini, jawab Angel yakin bahwa dirinya tidak ada pesan buket bunga. Lagian untuk apa dirinya pesan buket bunga, pikir Angel. Tadi juga Momi berpikir seperti itu, tapi penerimanya memang atas nama kamu, dan untuk pengirimannya tidak dikasih tahu oleh pria yang mengantarkan bunga itu. Katanya nanti dia akan mengatakan langsung pada Anda, ucap Nyonya Thompson mengingat perkataan si pria tadi. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan bunga itu secara langsung pada kamu, padahal Momi sudah bilang bahwa kamu masih belum bangun, tapi pria itu masih kekeh,
jadi sedari tadi dia ada di bawah belum pergi, lanjut Nyonya Thompson juga bingung dari siapa bunga itu. Apa? Ucap Angel semakin bingung. Aku yakin aku tidak pernah memesan buket bunga, lalu siapa sebenarnya yang dimaksud Mommy itu? Batin Angel penasaran dan juga bingung. Mommy sumpah Angel benar-benar pusing dan tidak mengerti, mendengar cerita dari Mommy saja sudah membuatku pusing, ucap Angel menghela nafasnya panjang. Buket bunga. Aneh banget, lanjut Angel tidak habis pikir. Lagian sejak kapan dirinya suka bunga, pikir Angel. Bukannya Angel tidak suka bunga, tapi ya jujur Angel memang tidak terlalu suka dengan sesuatu yang berbau bunga, di saat semua orang akan menganggap bunga sebagai bentuk hadiah yang begitu manis, tapi menurut Angel tidak sama sekali, bunga memang cantik, sangat cantik, tapi entahlah Angel tidak terlalu suka. Sudah tidak usah dipikirin, nanti kamu juga pasti tahu bunga cantik itu dari siapa, lagian Mommy lihat bunganya benar-benar cantik, anggap saja ini rejeki kamu, ucap Nyonya Thompson menenangkan Angel. Mommy kan tahu sendiri aku tidak terlalu suka bunga, ucap Angel malas. Iya, tapi asli bunganya cantik banget loh sayang, bunga mawar putih yang terlihat sangat segar dan juga sangat indah, jawab Nyonya Thompson jujur. Ya terserah Mommy saja, tapi sumpah Mom aku masih penasaran siapa yang kirim bunga itu, bikin mood aku. 46. Rusak aja pagi-pagi ucap Angel sebal. Mungkin dari penggemar kamu sayang, goda Nyonya Thompson. Angel yang mendengar perkataan Mominya, langsung mengerucutkan bibirnya sebal. Atau kekasih baru kamu, lanjut Nyonya Thompson semakin menggoda Angel. Angel gak punya kekasih Mommy. Jawab Angel merengek. Oh ya, masa? Mommy gak percaya tuh, goda Nyonya Thompson menahan senyumnya. Mommy. Angel ngambek sama Mommy, ucap Angel memalingkan wajahnya. Nyonya Thompson terkekeh kecil melihat tingkah Angel, yang menurutnya sangat lucu dan menggemaskan. Bahagia sekali rasanya bagi ini dirinya, bolehkah dirinya egois? Nyonya Thompson rasanya ingin selalu seperti ini dengan putrinya itu. Udah sana cepat mandi, setelah itu turun sarapan, hari ini kita akan mengantar kedua abang kamu ke bandara, ucap Nyonya Thompson lembut. Hari ini memang rencananya Alvaro dan Elvano akan kembali ke negara mereka tinggal selama ini bersama keluarga kecil mereka. Istri Alvaro yang rencananya akan menyusul Alvaro bersama putranya, tidak jadi datang, karena ada kegiatan camping di sekolah anak mereka yang diwajibkan harus ikut semua. Jadi mau tidak mau Alvaro yang harus kembali ke negaranya, begitupun dengan Elvano yang juga harus kembali, karena profesinya tidak bisa mengambil cuti terlalu lama, ada banyak nyawa pasien yang membutuhkan pertolongan. Males mandi, ucap Angel manja. Bukannya beranjak dari tempat tidurnya dan pergi mandi, justru Angel memeluk Nyonya Thompson manja. Gak usah mandi ya Mom, dingin, ucap Angel mengeratkan pelukannya. Nyonya Thompson tertawa kecil mendengar perkataan Angel, putri kecilnya tidak pernah berubah sedari dulu sangat sulit untuk disuruh mandi pagi. Saat mereka berdua larut dalam pelukan hangat itu, tiba-tiba pintu kamar Angel didobrak dari luar, mengejutkan mereka berdua yang sedang berpelukan. Brak, adek, princess, sweetie, teriak tiga pria yang baru saja mendobrak pintu kamar Angel, membuat Nyonya Thompson dan Angel terlonjak kaget. 47. Astaga! Ucap Nyonya Thompson dan Angel memegang dadanya yang berdegup encang. Mereka berdua melihat tiga pria yang baru saja mendobrak pintu, sedang berdiri dengan wajah tidak berdosanya. Kalian! Ucap Nyonya Thompson geram. Nyonya Thompson berdiri dari duduknya dan berjalan menghampiri mereka bertiga yang masih berdiri di ambang pintu. Hehehe sayang jangan marah oke ucap Tuan Thompson meringis melihat tatapan tajam istrinya. Kamu itu sudah tua, seharusnya kamu jangan ikut-ikutan kegilaan kedua putramu itu. Ucap Nyonya Thompson geram. Maaf. Ucap Alvaro, Elvano dan Tuan Thompson, bersamaan. Mereka bertiga terlihat takut melihat tatapan dari Nyonya Thompson, mereka juga tidak tahu bahwa Nyonya Thompson ada di kamar Angel. Sementara Nyonya Thompson sudah berdiri menghampiri ketiganya, dan menatapnya dengan garang sambil berkacak pinggang.
Kenapa kalian mendobrak pintu kamar putriku? Hah? Apa kalian tidak bisa membukanya dengan pelan? Tanya Nyonya Thompson menatap mereka dengan tajam. Maaf Mom. Ucap mereka bertiga menundukkan kepalanya. Mereka sadar mereka salah karena masuk kamar orang tanpa izin dan tanpa ketuk pintu, justru malah mendobrak pintunya dengan keras, membuat Mommy dan adik mereka terkejut. Apa kalian berniat membunuh Mommy? Hah? Ucap Nyonya Thompson kesal. Nyonya Thompson sungguh sangat kesal dengan mereka bertiga, hampir saja tadi jantungnya melompat keluar karena dobrakan pintu itu yang sangat tiba-tiba dan juga kencang. Sayang jangan bicara seperti itu, ucap Tuan Thompson tidak suka mendengar perkataan istrinya. Itu semua salahmu, Huh. Jawab Nyonya Thompson mendengus lirih. Iya aku salah, aku minta maaf, ucap Tuan Thompson mengalah. Kalian berdua, ucap Nyonya Thompson menunjuk Alvaro dan Elvano. Kalian itu sudah tua dan bahkan sudah mempunyai anak, apa kalian tidak sadar? Hah? Lanjut Nyonya Thompson kesal. 48. Tiga pria menyebalkan. Kami tidak tua Mom, protes Elvano tidak terima dikatain tua. Benar. Kami belum tua Mom, tidak seperti Daddy. Kami masih sangat tampan sahut Alvaro terdengar menyebalkan di mata Tuan Thompson. Kurang ajar. Kalian berdua mengatai Daddy tua iya. Ucap Tuan Thompson kesal. Itu memang kenyataannya. Jawab Alvaro acuh. Huff. Sabar-sabar, untuk anak sendiri, kalau tidak sudah kutembak mati mereka berdua. Gumam Tuan Thompson mengelus dadanya sabar. Walaupun Daddy sudah tua, tapi Daddy masih sangat tampan dan gagah, ucap Tuan Thompson sombong sambil memamerkan otot lengannya. Percuma berotot, kalau baru 5 menit langsung kok, ucap Alvaro tersenyum miring. Bang tidak boleh begitu, kasihan Daddy, ucap Elvano terlihat prihatin. Tuan Thompson tentu saja merasa senang mendengar perkataan Elvano. Kamu memang putra Daddy yang paling baik, tidak seperti dia, ucap Tuan Thompson melirik Alvaro sinis. Terima kasih Boy, lanjut Tuan Thompson tersenyum senang. Maksud aku kasihan Daddy, pasti harga dirinya merasa tercoreng di hadapan anak-anak dan istrinya, ya mau bagaimana lagi, kemarin saja asam urat Daddy kambuh, ucap Elvano membuat senyum Tuan Thompson seketika lenyap. Entahlah Tuan Thompson harus senang atau sedih mendengar perkataan Elvano, yang terlihat mengasihi dirinya, tapi juga menghina dirinya. Karena aku adalah anak Daddy yang paling baik, jadi aku akan berbaik hati untuk mencarikan Mommy cantikku, pria tampan dan tentu saja gagah dan perkasa, ucap Elvano tersenyum puas melihat wajah kesal Daddy-nya. Kamu benar El, aku juga akan membantu mencarikan Mommy suami baru, sahut Alvaro semakin memperkeruh suasana. Angel dan Nyonya Thompson yang sedari tadi melihat kelakuan tiga pria itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum kecil, apalagi melihat wajah Daddy Thompson yang terlihat sudah sangat kusut. Abang tidak boleh begitu, biar nanti Angel juga carikan suami baru untuk Mommy. Ucap Angel tertawa kecil. Tentu baby girl, nanti kita sama-sama carikan Mommy pria yang sangat gagah dan tampan, ucap Alvaro tersenyum puas. Bagaimana Mom? Mommy setuju kan? Tanya Alvaro semakin menjadi-jadi. Mommy setuju, jawab Nyonya Thompson tersenyum kecil. 49. Mommy juga kasihan melihat Daddy kalian sepertinya butuh teman, jadi Mommy rasa tidak masalah menambah suami lagi. Lanjut Nyonya Thompson santai. Hahaha. Tawa ketiga anak mereka pecah mendengar penuturan Mominya yang di luar nalar. Sayang, rengek Tuan Thompson tidak terima. Kau dengar itu Dad, Mommy sudah setuju menambah suami baru, biar nanti Daddy ada temannya untuk mancing, secara aku dan El tentu saja sibuk, ucap Alvaro tertawa puas. Wajah Tuan Thompson sudah sangat merah seperti kepiting rebus, pria parubaya itu menatap marah pada kedua putra kembarnya yang sangat kurang ajar itu. Tidak boleh. Akan aku bunuh pria itu, coba saja kalau kalian berani. Ucap Tuan Thompson mengerang marah. Sudah berhenti kalian bertiga kalau tidak mau Mommy hukum, ucap Nyonya Thompson melerai mereka apalagi suaminya sudah mode psikopat.
Ketiga pria beda generasi itu seketika langsung diam, tentu saja mereka tidak ingin dihukum, karena mereka bertiga sudah sangat hafal seperti apa hukuman yang akan mereka terima itu. Sesangar apapun mereka di luar sana, tetap saja di hadapan Nyonya Thompson mereka akan menjadi kucing manis, mana berani mereka melawan perempuan kesayangan mereka itu. Ras terkuat di bumi yaitu perempuan. Sementara Angel yang melihat itu hanya tersenyum geli, melihat wajah memelas dari Daddy dan kedua abangnya. Pemandangan seperti ini yang Angel rindukan, semua keluarganya berkumpul dengan segala sifat dan tingkah random mereka yang membuatnya tertawa. Sekarang jawab pertanyaan Mommy, ada apa kenapa kalian semua kesini? Tanya Nyonya Thompson kembali ke topik awal. Bukankah sudah Mommy katakan tadi pada kalian semua untuk tetap di bawah karena masih ada tamu, dan Mommy hanya ingin membangunkan Angel. Kenapa kalian justru menyusul ke sini? Tanya Nyonya Thompson dongkol. Cek tamu tidak diundang itu tidak penting Mom, ucap Alvaro berdecak kesal. Alvaro masih tidak terima dengan kedatangan pria yang tidak dikenal itu, apalagi berani ingin bertemu dengan adik perempuannya. Andaikan saja tadi Mominya tidak melarang dirinya, sudah sedari pasti Alvaro tembak mati pria kurang ajar itu. Tetap saja dia tamu, dan kalian harus menghargainya, jawab Nyonya Thompson menatap sinis putra sulungnya. Tapi, diam, ucap Nyonya Thompson galak. 50. Alvaro yang melihat wajah galak dari Mominya, tidak berani lagi untuk membuka suaranya, daripada nanti dirinya dihukum, lebih baik cari aman, mengunci mulutnya rapat-rapat. Apa tamunya sudah pergi? Tanya Nyonya Thompson melihat tiga pria yang ada di sana. Mereka bertiga kompak menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kalian justru meninggalkan Tanya Nyonya Thompson geram. Saat ini ingin rasanya dirinya memukul kepala tiga pria di depannya ini, agar berhenti bertingkah yang membuatnya naik darah. Hanya disuruh menemani tamu mereka, apa susahnya, pikir Nyonya Thompson tidak habis pikir dengan mereka bertiga yang justru datang menyusul dirinya. Padahal tadi ketiga pria itu sedang berada di ruang tamu, sedang menginterogasi pria yang mengantarkan bunga untuk putrinya, tapi kenapa tiba-tiba mereka datang ke kasini? Apa pria pengantar bunga itu sudah pergi? Pikir Nyonya Thompson memicingkan matanya curiga. Itu Mom, karena di ruang tamu satu tamu tidak diundang lagi, jawab Alvaro terlihat kesal. Tamu lagi? Siapa? Tanya Nyonya Thompson mengerutkan keningnya. Tidak tahu, jawab Alvaro malas. Bukannya Alvaro tidak tahu siapa tamu itu, hanya saja Alvaro sangat malas dan juga kesal mengingat apa maksud kedatangan tamu itu ke rumahnya. Ini hari apa sebenarnya? Kenapa banyak sekali orang yang tidak dikenal datang kemari? Ucap Nyonya Thompson memijit pelipisnya yang berdenyut sakit. Sayang kamu tenang oke, aku tahu siapa tamu yang datang itu, tapi sebaiknya kita turun untuk menemuinya. Kamu tidak usah banyak berpikir, ucap Tuan Thompson menghampiri istrinya. Siapa? Tanya Nyonya Thompson melirik suaminya. Nanti kamu juga tahu, jawab Tuan Thompson sedikit berbisik. Ayo sebaiknya kita turun, ada sesuatu yang mendesak yang harus kita bicarakan, lanjut Tuan Thompson. Sesuatu mendesak apa? Bukankah sedari tadi kalian sedang melototi pria tampan yang pengantar bunga itu? Lalu apanya yang mendesak? Tanya Nyonya Thompson memutar bola matanya malas. Wajah mereka bertiga langsung kusut saat lagi-lagi Mommy mereka mengatakan pria pengantar bunga itu tampan, mereka bertiga tidak terima. 51. Kedatangan Tuan Besar Cloud. Tidak ada pria tampan selain suamimu ini Hani, apalagi si bocah kurang ajar yang membawa bunga bangkai itu, ucap Tuan Thompson terlihat kesal. Mendengar perkataan suaminya, Nyonya Thompson hanya memutar bola matanya malas. Kita harus berbicara dengan Angel Mom, penting, ucap Alvaro serius. Tidak, ini pasti hanya akal-akalan kalian saja kan? Kalian ingin mengganggu putri kan? Tidak akan aku biarkan, ucap Nyonya Thompson tidak percaya dengan perkataan putra sulungnya. Nyonya Thompson sudah sangat hafal betul dengan sifat ketiga pria itu. Sedari dulu mereka bertiga memang sangat suka mengganggu Angel, mereka bertiga akan selalu berebut untuk memonopoli Angel hanya untuk diri mereka sendiri,
dan itu sangat menyebalkan karena ujung-ujungnya akan membuat Angel ngambek pada semua orang. Bagaimana tidak ngambek, kalau tiga pria itu selalu membuat Angel kesal dengan segala tingkah mereka yang kekanak-kanakan. Mereka bertiga tidak ada yang ingin mengalah kalau itu sudah menyangkut tentang Angel. Jujur saja Angel senang karena kedua abang dan dedinya sangat menyayanginya, tapi Angel juga kesal saat mereka selalu melarang-larang Angel. Gak sayang, kita kesini bukan untuk itu, kali ini kami tidak ingin mengganggu Angel kita, jawab Tuan Thompson menggelengkan kepalanya. Lalu untuk apa kalian semua kesini? Tanya Nyonya Thompson sinis. Mendengar pernyataan dari Nyonya Thompson, seketika mereka bertiga sadar, apa tujuan mereka mendatangi kamar Angel dengan buru-buru. Hah, ada orang yang datang untuk melamar Angel, jawab Tuan Thompson menghela nafasnya kasar. Apa? Melamar? Teriak Nyonya Thompson dan Angel melototkan matanya, bahkan Nyonya Thompson sampai berdiri dari duduknya saking terkejutnya. Apalagi ini Tuhan? Pikir Nyonya Thompson masih tidak habis pikir dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal di pagi ini. Siapa? Siapa yang berani melamar putriku? Tanya Nyonya Thompson terlihat geram dan juga kesal. Bukannya tidak senang ada orang yang ingin melamar putrinya, hanya saja dirinya masih belum siap untuk melepaskan putrinya untuk kedua kalinya, dan juga takut pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan menantunya itu keulang lagi. Tidak, Nyonya Thompson tidak akan sanggup kalau harus melihat putrinya disakiti untuk kedua kalinya. Tuan Besar Cloud, jawab Tuan Thompson terlihat gusar. Apa? Teriak Nyonya Thompson dan Angel untuk kedua kalinya. 52. Apa katanya Tuan Cloud datang melamar Angel untuk cucunya? Siapa yang tidak tahu dengan keluarga Cloud? Keluarga paling berpengaruh di Eropa dan kabarnya Tuan Besar Cloud adalah orang yang sangat tidak bisa disinggung, suaranya sangat lantang dan setiap argumennya tidak bisa dibantah. Sayang jujur sama Dedi, ada hubungan apa kamu dengan cucu Tuan Cloud? Tanya Tuan Thompson serius. Keluarga Thompson memang keluarga yang cukup berpengaruh, tapi kalau dibandingkan dengan keluarga Cloud, tentu saja keluarga Thompson masih ada di bawahnya. Keluarga Cloud bukan hanya keluarga biasa yang berada di dunia bisnis, keluarga itu sangat misterius dan juga sangat berbahaya. Nyonya Besar Cloud adalah keturunan asli dari jenderal besar yang pernah memimpin sebuah perang pada masanya.